Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyu Yulianto dari SMK Negeri 28 Jakarta. Kelas 12 Asisten Keperawatan, kelompok 6, pelajaran IPPD. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang perawatan paliatif terhadap pasien diabetes mellitus tipe 1 dan akan ditemani oleh kedua anggota lainnya, yaitu Alriza Mayuri Sosa dan juga Ayu Febrianti. Pertama, di sini ada pemaparan kasus, yaitu Nyonya M berusia 22 tahun, mengeluh, mengalami gejala haus, cepat mengantuk, dan juga sering buang air kecil. Nyonya M mengatakan bahwa ia sering mengkonsumsi minuman manis 4-5 kali dalam sehari. 2 bulan kemudian, keluhan bertambah parah, yaitu nafsu makan meningkat dan juga penglihatan terlihat buram. Akhirnya, dia mencoba ke klinik untuk melakukan pengecekan. Setelah dicek, klien mendapatkan hasil pemeriksaan gula darah 180 mg per desiliter setelah berpuasa malam. Untuk lebih jelasnya, dokter klinik menyarankan untuk ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan yang tepat. Sesampainya di rumah sakit dan sudah menjalankan serangkaian tes, Nyonya M dinyatakan memiliki diabetes mellitus tipe 1, di mana pankreas Nyonya M berhenti menghasilkan insulin. Hingga akhirnya dokter menyarankan untuk menggunakan insulin hingga sekarang. Selanjutnya, yaitu ada tujuan dari pembahasan kali ini, yaitu untuk mempelajari dan memberikan pemahaman tentang asuhan keperawatan terhadap Nyonya M dengan gangguan diabetes mellitus tipe 1. Selanjutnya ada definisi dari diabetes mellitus tipe 1, yaitu bentuk paling parah dari penyakit diabetes. Hal ini disebabkan karena tubuh kurang atau tidak sama sekali memproduksi insulin, hingga akhirnya penderita diabetes tipe 1 memerlukan tambahan insulin dari luar. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Alriza Mayuri Sosa. Perawatan paliatif adalah pelayanan kepada pasien yang penyakitnya sudah tidak bereaksi terhadap pengobatan kuratif atau tidak dapat disembuhkan secara medis atau yang biasa kita sebut stadium akhir. Tujuan dari perawatan paliatif adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dalam menghadapi setiap penyakit yang dideritanya dan mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan tenang dan nyaman, tanpa merasakan tertekan atas penyakit yang diderita, baik secara fisik seperti nyeri, mual, dan muntah, maupun psikis yang berbasis spiritual. Langkah-langkah perawatan paliatif pada pasien. Komunikasi dan pengambilan keputusan. Komunikasi antara dokter dan petugas kesehatan lainnya dengan pasien dan keluarganya, serta antara komunikasi pasien dan keluarganya adalah hal yang paling penting dalam perawatan paliatif. Nah, pasien sendiri adalah individu yang berhak untuk mengetahui atau tidaknya tentang penyakitnya. Nah, pasien sendiri ini dapat menentukan tindakan apa yang akan dilakukan kepadanya jika pasien tersebut masih kompetensi. Walaupun begitu, keluarga pasien juga tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan kualitas hidup pasien kanker merupakan indikator keberhasilan dari perawatan paliatif. Kualitas hidup pasien kanker diukur dengan modifikasi dari skala MCDL. Terdapat 10 indikator yang harus dinilai oleh pasien itu sendiri. Yang pertama, apakah secara fisik pasien merasa buruk atau tidak. Yang kedua, apakah pasien merasa cemas atau tidak. Yang ketiga, apakah pasien merasa takut untuk menghadapi masa depan. Yang keempat, apakah pasien merasa sedih. Yang kelima, apakah keberadaan perawat di sampingnya merupakan hal yang berarti. Yang keenam, apakah pasien sudah mencapai tujuan hidupnya. Yang ketujuh, apakah pasien dapat mengkontrol hidupnya. Yang kedelapan, apakah pasien memiliki hari yang menyenangkan. Yang ke-9, apakah pasien merupakan pribadi yang baik atau tidak. Dan yang terakhir, apakah pasien merasa mendapatkan dukungan penuh. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ayu Febrianti. Adapun evaluasi terhadap pasien, yaitu etiologi, Nyonya M sering mengkonsumsi makanan manis 4-5 kali per hari dan tidak menjaga pola hidup sehat. Lalu selanjutnya ada manifestasi klinis. Yang pertama, rasa hausnya meningkat. Yang kedua, sering buang air kecil. Yang ketiga, mudah merasa lapar dan lelah. Yang keempat, penglihatan kabur.
Selanjutnya ada penata laksanaan medis, yaitu terdiri dari anamnesis, TTV, pemeriksaan fundoskopi, abdomen, dan laboratorium utama, yang berupa pemeriksaan kadar gula darah untuk diagnosis dan kontrol diabetes mellitus. Lalu selanjutnya ada penjelasan. Penjelasan terhadap penyebab keluhan yang muncul sangat bermanfaat untuk mengurangi kecemasan pasien. Jika dokter tidak menjelaskan, mungkin pasien bertambah cemas karena menganggap dokter tidak tahu apa yang telah terjadi dalam dirinya. Lalu selanjutnya ada diskusi. Diskusi dengan pasien, pilihan pengobatan yang ada, hasil yang dapat dicapai dengan pilihan yang tersedia, pemeriksaan yang diperlukan, dan apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan pengobatan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Pelayanan paliatif adalah pelayanan terintegrasi oleh tim paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan dukungan bagi keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan kondisi pasien dengan mencegah dan mengurangi penderitaan melalui identifikasi dini, penilaian yang sesama, serta pengobatan nyeri dan masalah-masalah lain, baik masalah fisik, psikososial, dan spiritual. Dan yang terakhir, gagasan untuk meningkatkan kualitas perawat. Yang pertama, melakukan penyuluhan tentang gula darah kepada pasien. Yang kedua, melakukan pemeriksaan gula darah kepada pasien. Dan yang terakhir, memberitahu kepada pasien untuk melakukan pola hidup yang sehat. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.